semuanya, selamat ketemu lagi dengan saya Rinovia Simanjuntak di MA 2151 Simulasi dan Komputasi Matematika. Dan kali ini kita akan membahas tentang bab 10 Simulasi Selular Otomata. Kita akan mulai dengan apa itu selular otomata dan kemudian juga dengan suatu contoh yang pertama kali diperkenalkan untuk selular otomata. Oke, jadi selular otomata pertama kali diperkenalkan pada tahun 1947 oleh John von Neumann. Di sini beliau ingin membangun model reproduksi diri di biologi. Ya, jadi John von Neumann adalah seorang matematikawan, fisikawan, kemudian computer scientist dan juga engineer. Ya, nah pada waktu itu John von Neumann membangun selular otomatanya yang berbentuk 3 dimensi. Ya, tetapi kemudian disederhanakan oleh atas saran dari Stanislaw Ulam ya untuk menjadi selular otomata yang 2 dimensi saja. Ya, jadi di sini kita lihat ada Stanislaw Ulam yang merupakan seorang matematikawan dan fisikawan. Jadi apa itu sebenarnya selular otomata? Selular otomata adalah model komputasi yang dinamik, ya, jadi berubah sejalan waktu, tetapi dia bersifat diskrit, ya, dalam ruang, dalam keadaan, dan dalam waktu juga, ya. Kalau waktunya diskrit ya jelas ya, jadi kita hanya melihat dari T ke T tambah 1, ke T tambah 2, dan seterusnya. Kemudian ruangnya kita bagi menjadi struktur yang diskrit ya, dalam hal ini berupa grid atau biasa kita sebut sebagai array ya. Arraynya bisa 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi. Dan tentu saja keadaannya juga bersifat diskrit ya, antara ada atau tidak, antara hidup dengan mati gitu ya, atau misalnya kita bagi menjadi 3 keadaan, 4 keadaan, dan seterusnya. Nah, salah satu keuntungan dari selular otomata adalah dia bisa divisualkan dengan sangat baik begitu ya. Jadi apalagi sekarang kita sudah bisa melakukan animasi sehingga nanti akan sangat informatif hasil dari selular otomata tersebut. Ya, yang akan kita lihat di bab ini adalah beberapa contoh-contoh penggunaan selular otomata dalam model difusi, ya, pergerakan semut, penyebaran api, dan ada satu lagi tentang biofilm. Oke, sifatnya bagaimana ya? Kalau kita lihat di sini, selular otomata itu adalah suatu sistem, ya. Tadi sudah dikatakan ruangnya itu dalam bentuk array yang bisa 1 dimensi, 2 dimensi, atau 3 dimensi, dan dia memiliki objek yang kita sebut sel, ya. Jadi di dalam ada elemen array yang biasa kita sebut sel. Sifatnya apa? Yaitu tadi sudah ya, selnya hidup di dalam suatu array yang berdimensi hingga di sini ya, harus dimensinya hingga. Kemudian setiap sel memiliki keadaan, ya, dan banyaknya keadaan yang mungkin itu hingga, ya. Contoh yang paling sederhana adalah keadaannya 0 dan 1 saja, ya. Jadi misalnya 0 mewakili mati, 1 mewakili hidup. Nah, kemudian di sini setiap sel memiliki tetangga, ya, bisa didefinisikan dengan berbagai cara. Nanti kita akan melihat ada 2 jenis ketetanggaan untuk selular otomata. Dan yang terakhir adalah kita memiliki aturan transisi, ya, yang menentukan bagaimana sel berubah dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain. Jadi dari waktu T ke T delta ke T tambah delta T atau T tambah 1 itu bagaimana terjadi perubahannya, ya, itu ditentukan oleh apa yang disebut oleh aturan transisi. Nah, ini ketetanggaan di selular otomata 2 dimensi. Yang pertama adalah ketetanggaan von Neumann. Jadi setiap sel ya, jadi di sini sel yang sedang kita pandang kita sebut site, biasanya itu hanya memiliki 4 tetangga ya. Ada utara, selatan, timur dan barat ya, north, south, east dan west. Sedangkan kalau ketetanggaan Moore itu tetangganya ada 8 ya. Jadi 4 yang tadi ditambah dengan northeast, southeast, southwest dan northwest.
Ya, jadi ini dua jenis ketetanggaan di selular otomata dua dimensi. Nah, ini adalah salah satu contoh yang awal sekali ya ditemukan di awal-awal diperkenalkannya selular otomata yang disebut Game of Life ya. Nah, Game of Life ini diperkenalkan oleh John Conway ya, itu sejak tahun 1968 dia melakukan eksperimen ya untuk aturan transisi di selular otomata dua dimensi ya. Tujuan John Conway pada waktu itu adalah dia ingin ada selular otomata yang menarik dan sulit diprediksi pergerakannya. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya mau konfigurasi yang bertahan lama, ya. Jadi tidak mati begitu ya, tidak mati-mati, atau konfigurasi yang tidak pernah mati tanpa terjadi pengulangan ya. Jadi tidak pernah terjadi pengulangan tapi dia juga tidak mati. Kemudian yang tadi yang bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama sebelum mati begitu. Ya. Contohnya ini. Nah, ini pertama kali dipublikasikan di tahun 70 ya di majalah Scientific American di kolom Mathematical Games ya. Jadi kalau Anda lihat di sini ya Game of Life itu termasuk salah satu mathematical game. Nah, ya John Conway adalah salah satu matematikawan yang menjadi korban gitu ya dari COVID-19. Beliau berpulang awal tahun ini pada 11 April, usianya 82 tahun pada waktu itu. Ya, ini ada obituari dari Princeton University di mana beliau menjadi profesor emeritus ya. Sebelumnya beliau adalah profesor di Cambridge. Oke, ya. Bagaimana dengan Game of Life ya? Aturan transisinya terutama. Ya, jadi nah di sini mungkin ada perkecualian dengan syarat yang tadi sudah saya sampaikan ya. Di sini matriksnya tak hingga ya. Jadi karena tadi kan John Conway ingin melihat kapan apakah ada gitu suatu konfigurasi yang tidak pernah mati gitu ya. Jadi di sini ya bisa berjalan terus ya, kemungkinan matriksnya tak hingga gitu ya. Kemudian di sini keadaannya hanya dua, yaitu hidup dan mati, 1 dan 0. Dan digunakan ketetanggaan Moore ya. Jadi yang tetangganya ada 8. Kemudian aturan transisinya seperti ini ya. Jadi sel itu akan mati sel mati ya dengan tepat 3 tetangga yang hidup akan menjadi hidup ya. Jadi kalau sebelumnya mati ya 0, kalau dia punya 3 tetangga yang hidup ya, tepat 3 tetangga yang hidup, dia akan menjadi hidup ya, artinya terjadi kelahiran ya, birth ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi di sini yang kuning ini tadinya kosong ya, tadinya mati, tapi karena dia punya 3 tetangga yang hidup, nah ini nanti akan hidup ya. Atau seperti ini ya, ini tadinya kosong yang kuning ya, tetapi karena dia ada tepat 3 tetangga yang hidup, nah dia juga akan hidup. Nah, kemudian aturan yang kedua adalah sel hidup dengan 2 atau 3 tetangga yang hidup akan tetap hidup ya. Jadi dia akan bertahan hidup di sini ya, survival ya. Kalau punya 2 atau 3 tetangga yang hidup ya. Jadi kalau sel hidup harus punya 2 atau 3 tetangga yang hidup ya. Dia akan bertahan hidup. Kalau tidak ya nanti dia akan mati. Ya, jadi misalnya seperti ini ya. Nah, misalnya kita melihat sel yang ini ya, karena ada 2 tetangganya yang hidup, ya dia akan bertahan hidup. Ya. Nah, atau ya ini sebenarnya sih agak kurang bagus contohnya ya, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di sini ya. Oke ya. Atau misalnya seperti ini, kalau kita lihat sel yang ini ya, dia punya 3 tetangga yang hidup, dia bertahan hidup. Ya. Atau yang ini ya, kita lihat sel yang di tengah. Ini ada 3 tetangga yang hidup, dia bertahan hidup. Ya. Oke. Nah, dalam kasus yang lain ya, nah ini akan mati atau tetap mati ya. Jadi kalau misalnya dia suatu sel hidup ya, kemudian ternyata tetangganya kurang dari 2 ya, jadi entah itu 0 atau 1 ya, berarti dia akan mati ya, dalam hal ini kesepian ya. Atau misalnya tadinya dia
ya sel yang hidup, kemudian ternyata tetangganya ada 4, ada 5 dan seterusnya ya. Jadi itu terjadi kejadian yang terlalu padat sehingga nanti dia juga akan mati ya, mungkin disebabkan karena berebutan sumber daya mungkin ya. Jadi misalnya seperti ini kesepian ya. Jadi kita punya sel hidup yang ini, tetangganya hanya 1 ya, dia mati. Kemudian sel yang ini dia tetangganya ada 4, ini kemudian mati ya. Kemudian kalau yang ini ya, ini kan tadinya misalnya kita lihat misalnya yang ini ya, sel yang ini karena tetangganya hanya ada 2, ini sel mati ya, tetangganya hanya 2, dia tidak menjadi hidup ya. Tadi untuk menjadi hidup perlu 3 tetangga yang hidup ya. Itu aturan transisinya ya. Nah kemudian dari situ kita bisa melihat bahwa ada yang disebut oleh Conway sebagai still life ya. Jadi ya tetap saja seperti itu ya, tidak berubah-berubah ya. Jadi misalnya yang ini apa namanya, kita lihat misalnya yang ini ya, karena dia punya tepat 3 tetangga ya, dia akan tetap hidup ya. Hal yang serupa juga terjadi dengan ini, dengan ini, dengan ini. Jadi tidak akan ya ada yang mati, tidak akan ada juga sel baru yang terbentuk. Betul ya, di sini bisa ada sel baru tidak yang terbentuk? Tidak ada, karena tetangganya hanya 2 ya. Untuk apa muncul kelahiran begitu kan perlu 3 tetangga yang hidup ya. Jadi ini tetap seperti ini saja. Yang lain misalnya yang ini ya, kalau Anda lihat di sini ini kan tadinya mati ya, apakah kemudian bisa berubah menjadi hidup? Tidak bisa, karena terlalu padat ya, ada 4 tetangga yang hidup ya. Kalau yang ini ya, dia akan tetap hidup ya di waktu berikutnya. Kenapa? Karena ada 2 tetangga yang hidup ya. Kalau yang ini bagaimana? Yang ini tidak bisa menjadi hidup. Kenapa? Karena tetangganya hanya 2 ya, bukan 3. Oke ya. Dan ini kita lihat di sini ada beberapa still life lain yang ditemukan oleh John Conway ya. Jadi maaf ya, ada 5 ini plus 2, jadi ada 7 still life yang ditemukan oleh John Conway. Tapi kalau Anda mau search ya, ada banyak sekali still life ya yang ditemukan oleh peneliti-peneliti lain ya setelah John Conway memperkenalkannya. Nah kemudian konfigurasi jenis kedua adalah yang disebut osilator ya. Osilator artinya dia akan memiliki suatu periode tertentu sampai kemudian dia kembali ke bentuknya semula ya. Jadi kalau misalnya Anda lihat contoh yang ini ya, jadi kalau yang di tengah ini akan tetap hidup tidak? Ya akan tetap hidup. Kenapa? Karena ada 2 tetangga yang hidup ya. Jadi ini dia akan tetap hidup, tapi yang ini akan mati ya, karena tetangganya hanya ada 1. Ini juga tetangganya hanya 1 akan mati ya. Oke. Nah tetapi di sini akan muncul sel hidup yang baru ya. Kenapa? Karena ada 3 tetangganya yang hidup. Demikian juga yang di sini ya. Jadi di iterasi berikutnya akan terjadi yang seperti ini ya. Dan tentu saja ini kalau Anda ulang lagi, Anda lakukan lagi untuk iterasi berikutnya, dia akan kembali lagi ke bentuknya semula ya. Jadi di situ periode disebut periode 2 ya. Nah, osilator dengan periode 2. Kemudian ini hanya ada 3 osilator yang ditemukan oleh John Conway, tapi tentu saja ada banyak yang lain yang ditemukan oleh peneliti lain. Periode 3 ini ya sudah banyak sel hidupnya. Kemudian periode 15 ini ya, mungkin kita tunggu sebentar sampai dia kembali ke bentuk semulanya ya. Oke ya, sudah kembali. Oke, dan konfigurasi yang ketiga adalah yang disebut spaceship ya. Nah ini yang tadi menjadi salah satu tujuan dari John Conway gitu ya. Jadi akan ada konfigurasi yang tidak pernah mati begitu ya. Dia bergerak saja terus, makanya diperlukan matriks yang tak hingga atau array yang tak hingga. Jadi contohnya yang seperti ini, yang ini disebut glider. Ini kita punya
seperti ini ya. Ini tadinya hidup, apakah dia akan hidup berikutnya? Tidak ya, dia akan mati. Betul? Karena tetangganya hanya ada satu. Ya. Kalau ini bagaimana? Akan berubah menjadi hidup tidak? Tidak ya, karena tetangganya ada 4. Kalau ini bagaimana? Ini tetap hidup, tetangganya 2. Ini juga tetap hidup, tetangganya 3. Ya. Nah, ini tepat ada 3, jadi dia akan lahir. Ya. Oke, yang mana lagi yang lahir? Ini lahir tidak lahir ya, ini tepat ada 3 juga. Ya. Dan seterusnya, Anda bisa cek. Ya. Jadi nanti di langkah berikutnya akan berubah menjadi ini. Anda lihat masih ada 5 sel yang hidup, ya, tetapi dia bergeser. Ya. Kemudian dilanjutkan lagi. Nah, sama juga tetap masih ada 5 sel yang hidup, tetapi dia bergeser. Ya. Jadi, nah ini ya, ini glidernya. Nah, Anda lihat, ya ini tidak akan berhenti ya, dia bergerak saja terus. Ya, makanya perlu array yang tahingga. Ya. Ya, ada banyak spaceship. Ya. Ini salah satu contohnya ya, beberapa spaceship digambarkan menjadi satu begitu ya. Dan ini yang Anda lihat di animasi yang tadi pertama saya tunjukkan ya, mengenai Game of Life ya. Nah, ini Anda lihat nanti ada spaceship yang bisa menyusul yang lain ya, secara kecepatan dia lebih cepat ya. Nanti Anda pikirkan kenapa itu bisa terjadi ya. Oke. Ya, itu tentang Game of Life. Ya, kalau Anda mau bermain, nah itu bisa play Game of Life di mobile phone juga banyak aplikasi tentang Game of Life. Saya kira itu dulu pendahuluan tentang Cellular Automata. Nanti kita akan lanjutkan dengan aplikasi yang berasal dari kehidupan nyata ya. Kalau tadi kan berupa games. Ya, nanti kita akan lihat pertama tentang difusi, kemudian penyebaran api, kemudian pergerakan semut, dan yang terakhir adalah tentang biofilm. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya.